Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani Ade Putri dari Perbankan Syariah 6B. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video UAS Mata Kuliah Konsultan Keuangan Syariah. Dan langsung saja pada materi pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu capital budgeting. Capital budgeting adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Secara definisif, yang dimaksud dengan capital budgeting adalah merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan sebuah perusahaan. Adapun proses evaluasi dalam perusahaan terbagi menjadi 5, yaitu tahap perencanaan, kemudian penyusunan data dan bahan, kemudian pelaksanaan atau performing, yang keempat pelaksanaan dan review, kemudian yang terakhir yaitu pembuatan laporan hasil. Kemudian pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan terbagi menjadi 4, yaitu mulai dari menghitung nilai saham, indeks investasi, kemudian mengikuti tren yang berada di masyarakat, kemudian yang terakhir mengembangkan portofolio. Yang kedua yaitu corporate valuation, terbagi menjadi dalam menghitung nilai perusahaan berdasarkan pendekatan income, nilai pasar, dan aset. Apa itu corporate valuation? Corporate valuation merupakan alat manajemen yang semakin mendapat tempat sentral dalam pengambilan keputusan bisnis korporat. Para manajer bisnis dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang terrefleksi pada nilai perusahaan. Kemudian, pendekatan laba bersih atau income. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata berimbang dan konstan berapapun tingkat utang yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Kemudian, pendekatan nilai pasar. Nilai pasar sering disebut dengan kurs, yang merupakan harga yang terjadi pada proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan aset. Merupakan pendekatan penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban yang menjadi nilai pasar, sehingga wajar dan sesuai dengan nilai yang digunakan dalam penilaian sebuah usaha. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu dengan metode top down dan bottom up. Apa itu proses penyusunan anggaran? Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan sebuah program. Secara garis besar, proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu dari atas ke bawah atau top down, yang merupakan penyusunan tanpa tujuan. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawan agar menggunakan uang yang diberikan untuk menjalankan sebuah program. Kemudian, metode dari bawah ke atas atau bottom up, yaitu penyusunan berdasarkan tujuan. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Ada metode dasar yang menjadi proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, diantaranya metode tujuan dan tugas, yang kedua metode pengembalian berkala, yang ketiga metode perhitungan kuantitatif. Kemudian materi yang keempat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi yaitu laporan yang menggambarkan perkembangan perusahaan berupa penghasilan atau pendapatan dan pengeluaran berupa biaya-biaya. Laporan laba rugi merupakan gabungan atau keseluruhan dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Yang kemudian laporan perubahan modal, yaitu laporan tentang perubahan modal perusahaan sebagai akibat dari adanya keuntungan atau kerugian sebuah perusahaan. Jika laba, rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal, ditambahkan dengan laba, dikurangkan dengan price, dan ditambahkan dengan modal. Jika rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi,
dikurang prive, ditambahkan dengan penambahan modal. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan data-data dan laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari laba neraca pada periode sebelumnya. Sementara arus kas sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu aktivitas, yakni operasional, investasi, dan pendapatan. Laporan arus kas ini biasanya digunakan untuk semua kegiatan, mulai dari skala kecil hingga skala yang besar. Kemudian, laporan neraca, yaitu laporan keuangan yang menyajikan tentang kondisi harta, utang, dan modal. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk staffel dan bentuk skontro, yaitu bentuk vertikal yang disusun secara atas ke bawah, dan kemudian bentuk skontro yang disusun secara menyamping. Kemudian, materi yang kelima yaitu audit operasional. Apa itu audit operasional? Audit operasional yaitu suatu proses sistematis untuk menilai kegiatan operasional perusahaan. Apakah sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sehingga keberlangsungan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adapun struktur dan ruang lingkup audit operasional yaitu yang pertama, struktur umum terbagi menjadi ke dalam 5 tahap, yaitu pengenalan, survei, pengembangan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian ruang lingkup dari audit operasional yaitu mengamankan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran dari data, kemudian menunjang efektivitas dari sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu menilai ketaatan dan kebijakan yang telah diberikan oleh pemimpin. Kemudian tahapan dari audit operasional ada 5, yaitu audit pendahuluan, review, audit rinci atau lanjutan pada pengumpulan data, kemudian pelaporan tahapan, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut atau eksekusi. Materi yang selanjutnya yaitu analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu analisa trend. Analisa trend merupakan analisis yang membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua yaitu analisis common size. Analisis laporan keuangan ini menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan persentase. Kemudian yang ketiga yaitu analisis persentase perubahan. Analisis laporan ini harus menghitung tingkat pertumbuhan untuk semua akun laporan laba rugi dan akun neraca relatif terhadap tahun dasar. Teknik ini adalah bentuk analisis laporan keuangan yang sangat kuat. Kemudian yaitu analisis industri. Analisis ini merupakan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu audit keuangan, operasional, dan penerapan syariah. Audit keuangan operasional adalah suatu pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur audit operasional dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomian. Kemudian yang kedua, penerapan syariah di hotel. Hotel di Indonesia sudah banyak mengandung unsur syariah, di mana menjadi hotel syariah. Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Syariah hotel ditonjolkan dengan manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen, serta fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan pada karyawan hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya.